bahwa keluarga kita di situ. Itu masih ada Yusuf dan Maria di situ. Jadi kembalinya Bapak Ibu, Natal itu perayaan keluarga. Untuk kita bawa keluarga itu lebih dekat dengan Tuhan. Dan jangan berpikir bahwa ketika kita sedang berjuang menuju kekudusan, kita lalu tidak punya persoalan dalam hidup. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita diberi banyak tantangan dan kesulitan. Persis seperti keluarga Kudus Nazaret. Semakin dipercaya ke Tuhan, semakin mereka diberi banyak tantangan dan kesulitan. Tapi pakailah resep Bunda Maria dan Santo Yosef. Ketika Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Itu adalah sebuah kata-kata yang pernah disampaikan oleh salah satu umat kita ketika kita sedang duduk di samping kamar saya sambil kerja persiapan Natal. Satu orang bernama Kanis Umbu, dia itu kan ketua seksi Komsos. Lalu dia dikagumi oleh teman-temannya, Pak Theo dan Pak Ardus. Lalu mereka berkomentar begini, "Romo, sekarang Pak Kanis ini terus-terus ada di gereja, dia sedang menyala." Lalu saya bilang, "Iya, dia akan menjalankan tugasnya, persiapan untuk perayaan." Begitu mereka berkata seperti itu, langsung dia celoteh dari bagian sana. Dia bilang, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku
harus selalu berada di rumah Bapakku. Wih, saya kagum itu. Dia menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus selalu berada di rumah Bapakku? Padahal memang dia menjalankan tugasnya sebagai ketua Komsos yang memang harus memperbaiki sound system, apa yang perlu untuk persiapan perayaan kita. Dan memang dia membuktikan itu. Beberapa hari setelah itu istrinya hari ulang tahun. Dia tidak peduli dengan istrinya ulang tahun. Dia tetap datang kerja di gereja. Sampai akhirnya saya lihat dia bawa istrinya itu juga ada di ruang Komsos bersama anaknya. Satu keluarga lalu datang demi melayani gereja. Bapak Ibu, bawa keluarga kepada gereja. Bawa keluarga kepada gereja. Apakah kita telah melakukan itu dalam hidup? Bukan bawa diri, bawa keluarga. Bukan bawa pasutri. Perhatikan definisi keluarga. Keluarga itu sekumpulan orang yang tinggal bersama karena punya kekerabatan, entah karena kelahiran, entah karena perkawinan, entah karena adopsi. Itulah definisi keluarga. Tidak sama dengan pasutri. Pasutri itu bagian dari unsur keluarga. Tapi keluarga itu jauh lebih luas. Kalau bicara keluarga, maka ada suami, istri, anak, orang tua. Ada juga kakek nenek. Dan hari ini kita mendengar Yesus itu punya orang tua bernama Maria dan Yusuf. Dan setiap kali mau Paskah, orang tua Yesus bawa mereka ke bait Allah. Kita perhatikan baik-baik definisi orang tua. Orang tua artinya orang yang bukan muda lagi. Dan kalau orang sudah menikah berarti namanya orang tua. Tapi banyak orang yang sudah menikah tidak menunjukkan diri sebagai orang tua. Sudah punya banyak anak juga tetap seperti anak-anak. Padahal kalau sudah menikah statusnya menjadi orang, bukan hanya orang dewasa, tapi orang tua, orang yang dituakan, apalagi kalau sudah punya anak. Dan kalau kita adalah orang tua Kristiani, maka sama tugas kita seperti Maria dan Yusuf, bawa anak-anak ke gereja. Nah, bertanyalah kepada dirimu sebagai orang tua, apakah kamu suka bawa anak ke gereja? Lagi-lagi bertanyalah, kalau saya orang tua Katolik, apakah saya bawa anak saya ke gereja atau saya hanya bawa diri saja? Atau saya hanya bawa pasutri saja? Terus siapa yang bertanggung jawab untuk bawa anak itu ke gereja? Karena Bapak Ibu, istilah kecil kecil terbiasa, besar terbawa-bawa. Kalau dari kecil kita membiasakan anak kita dibawa ke gereja, maka mereka akan pasti terbiasa ke gereja. Tapi kalau tidak mungkin mereka akan gemar ke gereja. Saya sering melihat orang-orangku sendiri datang ke gereja, suami jalan sendiri, istri jalan sendiri, anak jalan lain. Saya pernah guyon begini di salah satu paroki. Kamu kok ke gereja datang sendiri terus, duduk sendiri terus, kamu cantik itu. Coba kamu bayangkan ketika ke gereja juga ada orang dari paroki lain yang tidak mengenal kalau kamu sudah menikah, kan dia bisa kecantol. Kenapa? Kamu sering datang sendiri padahal sudah punya suami, sudah punya anak. Berjalan toh bersama suami dan anakmu ke gereja. Ngapain mengingkari? Mungkin juga dia mau cari jodoh lagi di gereja ya. Tapi kadang-kadang juga begitu Bapak Ibu. Kita aktif-aktif dan rajin-rajin ke gereja supaya sering bertemu dengan pasangan orang lain. Semoga tidak ada di Mataram ya. Tapi kalau ada, ya perbaik sudah. Yang oleh orang modern itu diistilahkan dengan modus. Modus saja terus-terus ke gereja, tapi tidak bawa suami dan istri. Aneh kalau kamu sering ke gereja, terlibat di gereja, tapi tidak pernah bawa suami dan istri. Terus mau apa? Tuhan itu butuh lihat kita datang sebagai keluarga. Bapak Ibu perlu bawa keluarga ke gereja. Bawa keluarga loh, bukan bawa pasangan. Keluarga itu sudah mencakup anak-anak, kakek, nenek. Karena Tuhan mau lihat keluarga kita di hadapannya. Itulah penting dari kita merayakan pesta keluarga Kudus Nazaret, supaya bawa keluarga kita ke Tuhan. Kenapa kemudian gereja disebut Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga? Karena
diharapkan semua keluarga itu menjadi gereja mini. Dan kalau keluarga semua pasti oke, KBG pasti oke, lingkungan pasti oke, paroki pasti oke, gereja pasti oke. Tapi kalau keluarga berantakan, maka akan berantakan juga KBG, lingkungan, paroki. Coba bayangkan di paroki kita kumpul semua keluarga yang broken home. Apa yang terjadi dengan paroki? Coba. Maka memang keluarga itu gereja mini, perlu perhatikan keluarga. Lagi-lagi Bapak Ibu saya mau katakan, keluarga tidak sama dengan pasutri, tapi pasutri itu bagian dari keluarga. Jangan sampai masalah kepasutrian Anda seret kepada keluarga. Ini penting. Tadi waktu khotbah martir anak-anak, saya bilang banyak Herodes zaman modern yang tidak membunuh anak secara fisik, tetapi membunuh anak dari segi karakter dan mental. Contoh, Anda pasutri punya masalah perasaan. Bisa jadi Anda bertengkar dan anak-anak Anda nonton, itu kan pembunuhan karakter. Maka kalau pasutri Bapak Ibu Anda punya masalah sendiri, jangan ditampilkan dan ditampakkan di depan anak. Karena kita tidak mengajar anak untuk bertengkar. Belum lagi banyak permintaan cerai itu tanpa mempertimbangkan anak. Karena masalah perasaan suami atau istri minta cerai. Lalu terus anakmu siapa yang jaga perasaannya? Pernah kamu merasa bahwa ketika kamu sibuk untuk urus cerai, anakmu terlantar? Siapa yang suruh melahirkan anak? Karena apa? Kita sering memisahkan diri dari keluarga. Tadi saya menghadiri pengukuhan guru besar salah satu umat kita, Pak Antoni. Sebenarnya yang membuat saya tertegun itu begini. Pertama, kok bisa ya? Masih kita dalam aroma kelahiran Yesus, dilahirkan seorang profesor untuk umat kita di Lombok. Kenapa saat kelahiran Yesus juga lahir seorang profesor umat Katolik? Ya, sesuatu yang perlu dimaknai. Tapi yang membuat saya merasa sangat tertegun itu ketika sudah disematkan dan dikalungi gelar guru besar. Yang pertama dilakukan adalah istrinya datang memberikan bunga sebagai ucapan selamat. Istri. Dan di samping saya itu lengkap. Ada istrinya, ada mamanya, ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya. Apa yang mau dikatakan? Ternyata Bapak Ibu, kesuksesan itu kuncinya ada di keluarga. Dan ketika kita sukses, jangan lupakan keluarga. Seringkali orang kalau mau sukses, ingat keluarganya. Sampai keluarga besar pun ingat semua. Giliran sudah sukses, dia lupa keluarganya. Jangan jadi kacang lupa kulit. Keluarga itu penting dan hidup dalam Tuhan dalam keluarga itu penting. Inilah yang dimaksudkan oleh gereja ketika setelah kita merayakan Natal, kita itu kembali ke keluarga. Melihat keluarga kita. Saya sendiri saja ini pakai kasula keluarga Kudus Nazaret untuk mengingatkan kita Bapak Ibu, jangan lupakan keluarga. Kami ini jadi imam juga tidak pernah melupakan keluarga. Tidak ada imam yang tidak muncul dari keluarga. Dan kita jangan pernah melupakan keluarga. Dan yang paling penting, jangan melupakan bahwa keluargamu kepada Tuhan. Yusuf dan Maria adalah keluarga Kudus Nazaret. Tetapi karena kudus, bukan lalu mereka tidak punya persoalan dalam hidup. Kita tahu bahwa ada persoalan besar yang menyelimuti mereka. Ketika Yesus lahir, tidak ada rumah yang dibuka. Akhirnya Yesus lahir di kandang. Ketika Yesus sudah berusia beberapa hari, ada dalam ancaman pembunuhan Herodes dan mereka harus melarikan Yesus malam-malam ke Mesir. Kalau yang pernah ke Tanah Suci akan merasakan jarak antara Bethlehem dan Mesir itu jauh. Kalau pakai bis 1 hari 1 malam, waktu itu mereka jalan kaki hanya untuk menyelamatkan Yesus. Dan ingat, Yusuf itu orang tua asuh, bukan orang tua kandung. Tapi dia punya rasa tanggung jawab itu begitu besar. Nah, setelah pulang dari Mesir, kembali ke Bethlehem, mereka membawa Yesus ke bait Allah dalam Injil yang kita dengar. Di usia 12 tahun,
mereka bawa Yesus ke bait Allah. Lagi-lagi ada persoalan besar di situ. Ketika Yesus dibawa ke bait Allah, mereka pulang. Dalam 3 hari dalam perjalanan kaki, lihat Yesus tidak ada. Coba Bapak Ibu, sudah jalan 3 hari jauh-jauh, tiba-tiba anak kita tidak ada. Rasanya bagaimana? Tapi Maria dan Yusuf mau kembali. Ya kalau kita berpikir sepintas, Yusuf kan cuman orang tua asuh, ngapain juga rela-rela kembali cari itu Yesus. Tapi mereka kembali. Dan ketika mereka kembali menjumpai Yesus di sana, apa kata Maria? Nah, saya itu loh dengan bapakmu susah sekali cari engkau. Lalu Yesus jawab apa? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Coba, sudah balik jalan 3 hari, cari untuk menjumpai Yesus. Sampai di sana bukan Yesus bilang, syukur saya punya orang tua yang bagus. Tapi Yesus malah bilang, ngapain kamu cari saya? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah bapakku? Tapi ini keluarga kudus Bapak Ibu, apalagi kita keluarga yang tidak kudus pasti punya banyak persoalan. Tapi jangan ciut, keluarga kita itu menuju kekudusan. Maka kenapa kita perlu bawa keluarga ke gereja? Kita mau bawa keluarga kepada kekudusan. Tapi kalau kita mau supaya keluarga kita kudus, tentu tidak bisa kudus di dunia. Nanti setelah mati baru kudus. Tapi kita tetap berjuang untuk menuju kekudusan itu dengan bawa keluarga ke gereja. Supaya dikuduskan oleh Allah. Apapun persoalan keluargamu, jangan bawa ke keluarga lain untuk diceritakan. Karena itu akan jadi bahan gosip. Jangan sembarang bercerita tentang masalah keluarga. Kita punya keluarga kudus Nazaret. Mari bawa ke sini. Kenapa kemudian saya bilang kepada beberapa orang, kita setelah merayakan Natal, jangan hilang. Kita kalau sudah merayakan kelahiran anak, apa kamu lepas anak itu? Tidak kan? Pasti banyak orang yang berkunjung. Kalau Cina punya ada 8 hari lagi ya, bagi-bagi bungkusan dan bingkisan. Nah setelah Yesus lahir, siapa yang temani Yesus di sini Bapak Ibu? Siapa? Untung ada hari Minggu kita datang lagi. Kalau tidak, kenapa kemudian saya bilang oktav Natal itu penting? Karena setelah merayakan Natal kita perlu datang juga silaturahmi dan berkunjung ke kandang ini. Tuhan buat open house di sini. Jangan hanya open house di rumah sampai kamu tidak tidur dan kue habis beli lagi. Tuhan loh open house juga di sini. Setelah dia lahir, dia buka hatinya, buka rumahnya untuk kita bawa keluarga kita berdoa di hadapannya. Nah, coba kalau Bapak Ibu cek, siapa yang setelah Yesus lahir di kandang itu bawa keluarganya datang berdoa di sini? Siapa? Kan untuk itu dia lahir. Untuk kita bawa diri, berdoa di sini, bawa keluarga kita di situ. Itu masih ada Yusuf dan Maria di situ. Jadi kembalinya Bapak Ibu, Natal itu perayaan keluarga. Untuk kita bawa keluarga itu lebih dekat dengan Tuhan. Dan jangan berpikir bahwa ketika kita sedang berjuang menuju kekudusan, kita lalu tidak punya persoalan dalam hidup. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita diberi banyak tantangan dan kesulitan. Persis seperti keluarga kudus Nazaret. Semakin dipercaya ke Tuhan, semakin mereka diberi banyak tantangan dan kesulitan. Tapi pakailah resep Bunda Maria dan Santo Yosef. Ketika mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan dalam kacamata manusia, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus selalu berada di rumah Bapakku? Apa kira-kira respon Maria? Apa perasaan Maria? Apa perasaan Yosef sebagai bapak pengasuh? Pasti juga makan hati dan sakit hati. Ini anak ini kurang ajar ya. Kita sudah cari dia omong begitu lagi. Tapi bukan begitu respon mereka kan? Mereka menyimpan semua itu dalam hati. Maksudnya apa? Karena hati adalah bait Allah. Hati adalah pangulungan tempat kelahiran Yesus. Maka ketika kita ada persoalan dalam hidup dan kita bawa ke hati, kita kelola di hati dan ada Allah di hati kita, pasti dapat terselesaikan dengan baik. Tapi kalau kita punya persoalan dan hidup keluarga, kita tidak bawa ke hati, tapi kita bawa ke teman-teman ibu-ibu, kita bawa ke tetangga untuk diceritakan. Dalam tempo waktu dekat, Anda akan viral dan Anda akan pasti makan hati karena persoalanmu sudah menjadi konsumsi publik. Paling aman, bawa diri ke hadapan Tuhan, bawa keluargamu ke gereja, bawa keluargamu ke keluarga kudus Nazaret. Satu kali ada satu pasutri yang sepakat untuk cerai.
Kebetulan itu adalah malam minggu dan istrinya ajak, sebelum kita betul-betul cerai, kita coba jalan-jalan dulu terakhir bersama-sama. Pergilah mereka berjalan bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Ketika mereka melintasi sebuah jalan, di situ pintu gereja sedang terbuka. Lalu Iseng, suaminya bilang, "Mak, mampir yuk. Ini adalah kesempatan terakhir kita sama-sama pamit di gereja." Sudah, mereka masuk ke gereja. Mereka masuk pas Romo sudah baca Injil. Kemudian mereka terus ikut dengar Romo khotbah. Ternyata menyentuh hati mereka. Apa yang terjadi? Setelah misa, mereka sepakat, "Pak, kita kembali ke rumah saja ya. Tidak usah lanjut jalan-jalan." Kembalilah mereka ke rumah dan bercerita kembali apa yang Romo khotbahkan. Dan itu adalah kekuatan yang menguatkan mereka untuk membatalkan rencana perceraian. Kemudian mereka rujuk lagi dan beberapa saat kemudian mereka ketemu Romo dan bilang, "Romo, terima kasih. Khotbah Romo telah membuat kami pulih dan tidak jadi cerai." Bapak Ibu, coba ke gereja itu dengar khotbah. Dan pulang dari gereja, renungkan khotbah itu. Jangan ke gereja untuk amati orang, lalu pulang jadi komentator. Tidak ada gunanya untuk kita. Semoga Tuhan memberkati.